Perkenalkan, nama saya Wilson Nathaniel Prayudi dengan NIM 2301863212. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Software Development Method dengan menggunakan Agile Development Method. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian dari Agile Development Method itu sendiri. Jadi, Agile Development Method adalah salah satu metode dalam mengembangkan software di mana proses pengerjaannya dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang pendek, sehingga membutuhkan adaptasi yang cepat dari developernya terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Metode ini sudah biasa digunakan oleh perusahaan startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Untuk melakukan Agile Development Method itu sendiri, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu perencanaan. Dalam tahap ini, klien dan developer membuat rencana mengenai apa saja yang mereka butuhkan untuk membuat software tersebut. Di tahap kedua, yaitu implementasi. Pada tahap ini, programmer melakukan coding terhadap software yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Kemudian di tahap yang ketiga akan dilakukan tes perangkat lunak atau software. Tahap ini dilakukan agar developer dapat segera mengatasi masalah atau bug yang ada pada software tersebut untuk menjaga kualitas software akan dapat terjaga dengan baik. Di tahap keempat akan dilakukan tahap dokumentasi pada software yang akan memudahkan proses maintenance ke depannya. Pada tahap selanjutnya ada deployment. Pada tahap ini, software akan dirilis setelah memenuhi syarat kualitas yang akan diuji oleh tester sebelum dirilis. Di tahap terakhir, yaitu pemeliharaan atau maintenance, software akan terus diupdate dan di-maintenance agar kualitasnya dapat terjaga dengan baik, bebas dari bug, dan pengguna juga dapat tetap memakainya seiring berjalannya waktu, tanpa kendala sekalipun. Untuk input, proses, dan output pada langkah-langkah Agile Development Method ini, yang pertama ada input. Di tahap input ini adalah tahap di mana software developer dan klien saling berkomunikasi dalam pembuatan software yang mereka inginkan. Di tahap ini juga mereka mempertimbangkan manfaat dan dampak yang akan mereka berikan kepada pengguna melalui software yang akan mereka buat ini. Kemudian masuk ke tahap proses. Pada tahap ini, software dalam pengerjaan oleh developer. Jika ada masalah atau bug yang tidak sesuai dengan keinginan klien, akan diperbaiki di tahap ini. Kemudian untuk proses tahap output, pada tahap ini software sudah dapat digunakan oleh pengguna. Segala fitur dan servisnya sudah mencapai tahap final, sehingga sudah dapat dipakai atau digunakan. Pada tahap ini software juga akan terus di-maintenance agar selalu tetap di-update dan dipakai. Dan juga user atau pengguna dapat memberikan feedback, kritik dan saran terhadap softwarenya akan dapat terus berkembang dengan baik untuk kedepannya. Tujuan dari Agile Development Method ini bisa kita bagi menjadi 7. Poin yang pertama adalah high value dan working app system. Ini membuat software yang dapat berjalan dengan baik, dengan kualitas dan nilai jual yang tinggi. Adalah salah satu tujuan dari Agile Development Method ini. Yang kedua adalah iterative, incremental, dan evolutionary, yaitu membuat software yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga adalah cost control dan value-driven development, yaitu kita membuat software yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan menyesuaikan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan software tersebut dengan seoptimal mungkin. Yang keempat ada high quality production, yaitu membuat software yang memiliki kualitas yang tinggi dengan waktu dan biaya yang terbatas. Yang kelima ada flexible dan risk management, yaitu membuat software yang fungsionalitasnya mudah diubah, sehingga meminimalisir kegagalan dan kesalahan pada software. Yang keenam adalah collaboration, yaitu pada pembuatan software,
developer dan klien saling berdiskusi dan ada komunikasi antara satu sama lain, sehingga dapat memaksimalkan pengerjaan software. Yang terakhir adalah self-organizing, self-managing teams, yaitu para developer diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan, sehingga mereka dapat bekerja dengan independen juga secara maksimal. Tipe-tipe dari Agile Development bisa dibagi menjadi beberapa jenis bagian. Yang pertama ada Adaptive Software Development, yang kedua ada Agile Modeling, yang ketiga ada Crystal, yang keempat ada Dynamic System Development Method, yang kelima ada Extreme Programming, yang keenam ada Feature Driven Development, yang ketujuh ada Rational Unified Process, dan yang kedelapan ada Scrum Methodology. Ini hanya tipe-tipe dari Agile Development Method. Selain Agile Development Method, ada beberapa cara lagi untuk melaksanakan software development. Agile Development Method bukanlah satu-satunya cara dalam mengembangkan software. Beberapa contoh ada Waterfall Development Method. Waterfall ini adalah pengembangan software yang dilakukan secara berurutan dan sistematis. Sesuai dengan namanya, bisa dianalogikan seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Metode ini memiliki 5 tahapan dalam proses pembuatannya, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kelebihan metode waterfall ini, proses ini memiliki metode yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya juga dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai proses development dengan hasil yang maksimal. Sayangnya proses tersebut memakan waktu yang sangat lama. Sistem metode waterfall ini merupakan proses yang baku. Seperti yang saya bilang tadi, proses ini seperti waterfall ya, jadi dari atas ke bawah, sehingga pengembangannya sulit melakukan improvisasi. Karena jadi proses ini dianggap sebagai kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem yang berskala besar. Kemudian metode lain selain Agile itu ada prototype. Metode ini menggunakan model awal atau rancangan sementara, sesuai namanya prototype, yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Keuntungan dari metode prototype ini adalah jika klien tahu apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya, metode prototype ini sangat cocok karena dengan komunikasi antara klien dan developer dapat membuat prototype yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Komunikasi yang diberikan dari klien akan sangat berguna sehingga memberikan output yang maksimal terhadap software ini. Jadi kekurangan dari metode ini ya sebenarnya jika klien tidak dapat memberikan informasi yang tepat kepada developer, metode ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Selanjutnya ada metode spiral. Metode ini pengerjaannya berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan pada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahap pengembangan. Sejak dari tahap pengembangan konsep, pengembangan prototipenya, perbaikan, perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang telah jadi. Keuntungan dari metode spiral ini untuk proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Tapi sayangnya kekurangan dari metode spiral ini menerapkan alur kerja yang sangat kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama karena prosesnya yang berulang-ulang. Metode ini tidak cocok untuk proyek yang berskala kecil, apalagi memiliki budget dan waktu yang sangat rendah atau deadline yang sangat sedikit.
Selain itu, metode spiral ini juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan software yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa jadi kompleks dan masih memerlukan banyak latihan untuk developer untuk menggunakan metode spiral ini. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Metode ini sangat efektif dalam menghemat waktu dan biaya, tetapi dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel, metode ini membutuhkan developer yang ahli yang sudah berpengalaman, sekaligus developer yang sudah berpengalaman lah istilahnya. Untuk sama seperti metode spiral ini tidak bisa developer yang kurang berpengalaman. Jadi harus berpengalaman untuk melakukan rapid application development ini. Jadi mengapa Agile Development Method lebih sering digunakan? Sebenarnya semua metode yang ada jika digunakan pada proyek tertentu atau proyek yang tepat pasti akan menghasilkan sebuah produk atau software yang berkualitas. Tapi di zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan startup teknologi menggunakan Agile Development Method. Karena Agile lebih tepat digunakan karena kita sekarang ini berada di era globalisasi di mana teknologi sangat berkembang dengan pesat dan cepat, sehingga akan terus terjadi perubahan dalam teknologi. Dan dengan metode Agile Development ini, perubahan-perubahan ini tidak perlu menjadi masalah karena dengan kita menggunakan metode ini, aplikasi atau software yang kita develop akan dapat beradaptasi dengan mudah. Saat ada perubahan, software ini tidak memerlukan requirement untuk merombak seluruh aplikasi dari nol. Sehingga proses development software akan menjadi lebih cepat, lebih up to date, dan akan dapat lebih di maintenance dengan mudah. Ya, sekian untuk penjelasan saya mengenai Agile Development Method. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam research yang saya lakukan untuk assignment ini. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.